Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Nurstri Agustin Haimar. Kali ini kita akan belajar mengenai pemberian terapi oksigen. Mungkin waktu tingkat 1 atau tingkat 2 ya, itu sudah melakukan pembelajaran mengenai pemberian terapi oksigen. Tapi ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau untuk materi hari ini, yaitu pemberian terapi oksigennya pada anak atau pada bayi. Ya, jadi saya harapkan teman-teman setelah mendapatkan materi ini bisa melakukan atau memberikan terapi oksigen pada anak dan bayi dengan benar, ya sesuai dengan SOP. Oke, kita mulai saja. Nah, ini ada gambar, ya. Gambar apa ini? Gambar seorang bayi, ya. Bayinya kayaknya kecil banget, ya. Bayinya bayi kecil, tuh, ya. Terus di sini bisa dilihat, ya. Dia ini terpasang alat bantu nafas, ya. Alat bantu nafasnya apa nih kira-kira kalau kayak gini? Ya, disambung sama berbagai macam selang, ya, yang banyak. Nah, ini sepertinya bayinya terpasang endotracheal tube, ya, yang disambungkan ke selang ventilator. Ya, biasanya nih ditemukan pada bayi-bayi yang mengalami gangguan pernafasan, ya. Jadi dia harus dibantu pernafasannya oleh alat. Nah, seperti ini. Nanti kalau kalian berkesempatan untuk praktek di ruang bayi, ya, ruang NICU atau Perina, itu bisa kalian lihat lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan terapi oksigen. Yang pertama untuk menangani hipoksemi. Hipoksemi itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, pinter. Hipoksemi adalah kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Ya, pinter. Oke, yang kedua, mengurangi kerja otot pernapasan. Jadi kalau misalnya pada anak atau pada bayi, itu yang memang organ pernafasannya atau otot-otot pernafasannya itu masih lemah, terutama ini sih untuk bayi-bayi yang prematur ya. Oke, itu ototnya masih lemah, organnya masih lemah. Jadi kita kasih bantuan atau kita kasih terapi oksigen untuk mengurangi kerja otot pernafasan. Karena kalau kalian bayangkan bayi-bayi prematur dengan berat badan lahir yang rendah atau bayinya kecil gitu ya, itu bayinya harus kita targetkan dapat meningkat berat badannya secara cepat, ya, sesuai dengan periodenya tentunya, ya, itu untuk mencegah terjadinya hipotermi, ya. Nah, gimana bayinya itu berat badannya mau meningkat kalau dia ototnya, terutama otot pernafasannya, ya harus terus bekerja. Gitu. Jadi energinya dipakai terus untuk bernafas, gimana mau membesarkan atau meningkatkan berat badannya. Ya, oke. Terus yang ketiga adalah menurunkan beban kerja miokardium. Ya, seperti kita tahu ya, kalau misalkan terjadi peningkatan atau demand oksigennya meningkat, ya, sama pada anak, pada bayi yang memang organnya tadi yang sudah saya sebutkan itu belum sempurna, ya, maka otot dari jantung, ya, itu juga akan mengalami peningkatan, ya, kerjanya. Jadi jantung kan fungsinya untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh, gitu. Nah, kalau misalkan dia itu kebutuhan oksigen di dalam tubuhnya meningkat, tapi oksigennya yang masuk itu kurang, ya. Jadi jantung tuh berupaya lebih giat lagi, ya, lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi untuk mengedarkan sisa-sisa oksigen yang ada untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Jadinya otot atau miokardiumnya itu bisa mengalami
hipertrofi gitu ya. Makanya kalau pada bayi-bayi atau pada anak itu diberikan terapi oksigen tambahan ya, supaya bisa menstabilkan atau mencukupi demand oksigen pada anak tersebut. Oke ya, jadi tujuan terapi oksigen itu ada 3. Yang pertama, menangani hipoksemi, mengurangi kerja otot pernafasan, dan menurunkan beban kerja miokardium. Ini secara umum ya. Oke, lanjut. Kayak ini indikasinya. Ini indikasi terutama terpasang terapi oksigen itu pada bayi ya. Jadi bayi itu cenderung dia mengalami distress pernafasan atau RDS ya, respirasi distress syndrome ya. Nah, pada bayi-bayi ini distress pernafasannya itu masalahnya bisa menimbulkan masalah lain yaitu hipoksia. Jadi, kalau ada tanda-tanda distress pernafasan seperti RR-nya meningkat lebih dari 60 kali per menit, ya. Terus ada otot bantu pernafasan, ada retraksi dinding dada, retraksi epigastrium atau napas cuping hidung, ya. Terus juga ditambah motol, ya, atau bintik-bintik merah, ya. Itu adalah tanda-tanda bahwa bayinya atau anaknya mengalami kekurangan suplai oksigen ya, atau tanda-tanda hipoksia gitu ya. Jadi pada pasien-pasien itu ya, anak-anak tersebut harus diberikan terapi oksigen tambahan. Nah, yang kedua, membantu resorpsi pneumotoraks pada bayi cukup bulan. Ya, jadi mungkin di kegawat daruratan itu pernah ya kalian sudah membahas mengenai pneumotoraks, yaitu adanya cairan ya ataupun adanya udara ya yang berlebih sehingga terjadi peningkatan di pleuranya ya. Nah, pada kasus bayi ya, bayi cukup bulan ini kadang terjadi pneumotoraks itu ya, sehingga yang meningkatkan tadi demand oksigen pada anak atau bayi tersebut gitu. Makanya perlu diberikan terapi oksigen ya. Oke, yang ketiga, serangan apnu pada bayi prematur. Ya, jadi yang tadi sudah bayinya prematur, organ-organ ya, terutama organ pernafasannya itu belum berkembang dengan baik ya, jadi dia mengalami atau beresiko terjadi serangan apnu. Ya, apnu itu apaan? Bayinya nggak nafasnya selama berapa menit, berapa detik, atau berapa jam, ya, berapa? Coba silakan Anda cari. Ya, apnu pada bayi itu dia berapa menit sih, berapa detik sih? Ya, oke. Nah, untuk mencegah terjadinya apnu, kalau apnu bayinya nggak nafas, ya, dia suka tuh kalau bayi-bayi prematur tuh tidur, ya kan, diem terus. Nah, tidur, tapi tidurnya tuh kebablasan. Jadi, nggak nafas. Lama-lama saturasinya turun, ya. Terus bayinya bisa zoonosis, dan akhirnya nggak tertolong. Itu yang bahayanya. Gitu. Jadi perlu dikasih oksigen tambahan nih untuk bayi-bayi prematur, ya. Oke, lanjut yang keempat adalah hiperoksik test pada tersangka penyakit sianotik. Ya. Jadi hiperoksik test ini adalah kita memberikan oksigen yang berlebih ya untuk pasien-pasien yang memang dia ini dicurigai mengalami penyakit sianotik. Nah, penyakit sianotik itu penyakit apa? Ya, penyakit sianotik itu adalah penyakit-penyakit bawaan biasanya seperti penyakit jantung bawaan pada bayi, ya, pada anak.
bisa PDA, ya bisa TOEFL gitu. Jadi kita untuk tes, ya, tes diagnostik terhadap tersangka atau dicurigai memiliki penyakit cianida. Gitu. Oke, ini indikasinya. Oke, nah indikasinya juga mungkin bisa lagi teman-teman itu dapetin ada gagal nafas, ya, ada juga tadi peningkatan frekuensi nafas, terus ada penyakit-penyakit yang memang membutuhkan pemberian atau terapi oksigen, tapi secara umum itu indikasinya ada 4 ini. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Oke, untuk pemberian oksigen, yang pertama kita harus memperhatikan nilai atau hasil dari analisa gas darah. Ya, nah nih apa sih yang harus kita lihat atau kita perhatikan? Hasil dari tekanan O2 atau PaO2 arteri dan juga saturasi oksigen. Ya, kalau misalkan teman-teman ngasih aja oksigen tanpa melihat PaO2 dan juga saturasinya, itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena nanti di slide berikutnya akan dijelaskan nih, komplikasi apa aja sih yang bisa didapatkan dari terapi oksigen yang tidak tepat. Ya, contohnya kalau misalkan komplikasinya itu dia bisa menyebabkan keracunan. Ya, ada efek toksiknya. Nah, itu keracunannya bisa nyebabin apa? Bisa nyebabin bayinya buta, ya, bisa nyebabin juga ada mungkin baru trauma karena ngasih flow-nya itu terlalu tinggi gitu. Dan banyak. Makanya teman-teman harus perhatikan betul gimana atau berapa sih oksigen yang kita kasih ke pasien kita, ya, dengan melihat hasil dari PaO2 dan juga saturasi oksigen. Gitu. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat instruksi dari dokter atau dari yang lain gitu ya, terus nggak sesuai nih sama kebutuhan pasien atau kebutuhan anak atau bayinya, ya, maka teman-teman harus mengadvokasi pasien tersebut gitu. Nah, itu adalah peran kita sebagai perawat, ya. Ini biasanya tuh banyak banget terjadi pada ruangan-ruangan bayi baru lahir, ya, terus ada ruangan NICU atau perina, itu sering banget pasiennya atau anaknya, ya, atau bayinya itu dapat terapi oksigen. Tuh, ya. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan adalah, ya, pertahankan tekanan O2 arteri 40-80 mmHg dan atau tingkat SpO2 88-92%. Ya, oke, jadi teman-teman itu harus tahu targetnya. Setelah teman-teman memberikan terapi oksigen, targetnya berapa sih yang harus saya dapatkan? Nah, kalau misalkan untuk dewasa itu PaO2-nya kan 60-100 ya yang bagus. Tapi kalau pada bayi atau pada anak, ya, itu tekanannya atau PaO2-nya itu lebih rendah, ya, karena tadi pertimbangannya adalah organ-organ yang ada pada anak dan bayi itu belum sempurna, ya. Jadi untuk tekanan 40-80 itu sudah cukup bagus gitu, ya. Sama juga seperti SpO2 88-92%. Nah, 88 ini biasanya pada bayi baru lahir tuh. Bayi baru lahir, ya, dia masih mencoba beradaptasi dengan lingkungan luar, terus sistem pernafasannya baru mulai mau bekerja, ya. Jangan kaget kalau ngelihat nanti pas praktek, loh kok saturasinya 88, ya. Itu masih dalam batas normal, ya. Yang penting, ya, tadi tanda-tanda dari
distress pernafasan itu nggak ada. Kecuali kalau ada nih tadi tanda-tanda distress pernafasan, terus saturasinya 88 ya. Terus pas dicek PaO2-nya 40. Nah, itu yang harus teman-teman waspadai. Ya, oke. Ini atur alarm pada 85 sampai 95%. Jadi, kalau teman-teman itu nanti dinas di ruangan perina, di ruangan NICU ya, atau di ruangan PICU, di ruangan anak, ya, intensif anak, itu yang terpasang monitor, ya, nanti teman-teman bisa atur alarmnya, alarm monitor ya, alarm yang batas bawahnya teman-teman atur 85, yang batas atasnya teman-teman atur 95 gitu. Jadinya nanti kalau misalkan saturasinya kurang dari 85, alarmnya bunyi ya, atau kalau misalkan lebih dari 95, alarmnya juga bakalan bunyi gitu ya. Tapi kalau misalkan pasiennya itu sudah terpasang terapi oksigen ya, itu teman-teman ya pasang alarm yang tingginya tuh bisa sampai 100 nggak apa-apa ya, karena targetnya kan itu lebih dari 95% kalau dia menggunakan terapi oksigen gitu ya. Untuk pengaturan alarm ya itu biasanya 20 plus minus 20% itu dari range normalnya gitu ya. Oke, ini untuk yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, perlu peningkatan aliran O2 selama bayi minum sampai 30 sampai 40 menit setelah minum. Oke, jadi kalau misalkan tadi ya bayinya itu minum. Kalau minum kan berarti nelen. Kalau nelen itu berarti saluran pernafasannya tertutup ya. Jadi kalau bayinya minum nih dia glek 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 gitu. Dia nafasnya itu menjadi ganti-gantian sama saluran pencernaannya. Jadi untuk prosedur setelah bayinya minum ya itu perlu ditingkatkan aliran O2-nya. Ya, aliran O2-nya mau berapa nih ditingkatin. Misalkan tadi teman-teman itu pas bayinya minum, ya, itu pakai FiO2-nya atau pakai yang liter aja deh ya. Nah, liternya itu 0,5 liter per menit. Nah, setelah bayinya minum, ya, teman-teman bisa tingkatin. Ya, bisa tingkatin aliran oksigennya. Oksigennya bisa ditingkatin 0,7 atau bahkan bisa ditingkatin juga sampai 1 liter gitu ya. Nanti teman-teman observasi lagi sampai 45 menit. Kalau misalkan udah 45 menit dicek lagi, saturasinya bagus, pernafasannya bagus ya. Itu baru teman-teman kembalikan ke aliran semula gitu. Ya, sama aja kalau ini hampir sama prinsipnya kayak suction. Kalau suction kan dikasih hiperventilasi dulu, ya. Terus setelahnya juga dikasih hiperventilasi. Nah, kalau yang ini juga minum, ya, terutama pada bayi-bayi prematur. Yang tadi tuh masih susah dia ngatur pernafasannya, ya. Terus juga udah kalau misalkan energinya itu dipakai barengan nih untuk nafas dan juga untuk minum ya, untuk pencernaan, itu kita harus menambahkan lagi suplai oksigen ke bayinya ya. Oke, yang ketiga pemeriksaan AGD dan pulse oximetry untuk mendeteksi hipoksemia. Jadi kalau pasien-pasiennya atau anak atau bayi yang teman-teman rawat itu dia diberikan terapi oksigen ya, minimal banget itu terpasang pulse oximetry. Ya, nanti kalau prakteknya di ruangan anak itu bakalan sering nemuin oximetry. Ya, sebelumnya udah pernah lihat belum oximetry? Ya, sekarang kalau misalkan belum pernah lihat, itu bisa dicari di Google, di search pulse oximetry. Ya, for pediatri kah, for neonatus kah, ya. Biasanya ada yang portable, ada juga yang gabung sama monitor, gitu. Ya, itu yang perlu kita tambahkan
agar kita bisa mendeteksi adanya hipoksemi pada anak atau bayi. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini dia. Yang tadi tuh saya sempat singgung di depan, ya, efek yang bisa ditimbulkan kalau misalkan terapi oksigennya tuh nggak sesuai atau berlebih. Ya, yang pertama, oksigen itu ada efek toksiknya. Ya, nah efek toksiknya kemana aja nih? Bisa ke mata, bisa ke paru, bisa ke otak, ya. Terus juga bisa sampai ke antibodi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kalau misalkan pada bayi-bayi prematur dikasih kadar oksigen yang terlalu tinggi, itu bisa membuat spasme pembuluh darah pada retina. Ya, jadi namanya komplikasinya itu retinopathy of prematuri atau ROP. Ya, makanya perlu nih dicek ya PaO2-nya berapa. Itu biasanya kalau emang terpasang oksigen yang tinggi atau yang high flow, ya itu dicek AGD-nya setiap hari, setiap pagi. Itu walaupun bayi kecil ya kasihan disuntik-suntik terus, tapi memang perlu evaluasi ya supaya kita bisa lihat nih PaO2-nya berapa gitu ya. Oke, terus ini juga ada yang efeknya ke paru-paru, ke otak, dan juga ke antibodi ya. Biasanya ini tuh resikonya paling tinggi pada bayi prematur ya. Makanya kalau nanti kedapatan dinas di ruangan perina atau NICU yang bayi resiko tinggi ya, itu teman-teman harus lebih hati-hati ya, lebih teliti karena teman-teman ketawa atau teman-teman buka inkubatornya ya, buka inkubatornya nggak pelan-pelan nih sampai akhirnya jendela inkubatornya tuh kena sama atau pintu inkubatornya kena sama sisi lain ya, samping kanan samping kiri inkubatornya tuh sampai jadi tok gitu ya, itu di dalam bayinya pasti langsung kaget ya, langsung kaget ya, jadi dia tidurnya terganggu, bayinya ya energinya jadi kepake, bayinya jadi susah gemuk ya, berat badannya jadi lambat untuk naiknya gitu. Dan juga kalau teman-teman mau baca-baca lagi ya tentang anatomi fisiologi ya, kalau misalkan bayi itu dia bisa nerima suara itu berapa desibel ya. Kalau kita teriak nih, woi ya, manggil teman kita nurse gitu ya, itu berapa desibel yang kita keluarkan. Makanya nanti kalau teman-teman praktek di ruangan perina, di ruangan NICU ya, di ruangan anak, itu nggak ada perawatnya ngomongnya kenceng-kenceng, pasti di ruangannya itu bikin teman-teman ngantuk karena gelap terus sunyi ya. Paling kalau misalkan ada bunyi-bunyi ya bunyi-bunyi monitor juga dipelanin, nggak di tat tat tat, nggak kayak gitu ya, dipelanin. Yang muncul paling hanya alarm lampunya, suaranya itu biasanya dikecilin atau dimatikan, terutama kalau lagi dinas pagi sore. Kalau dinas malam ya suaranya harus dibunyikan. Nanti kalau teman-teman ngantuk tiba-tiba nek ya, itu alarmnya bisa bunyi gitu. Kalau misalkan dinas malam nggak mau diganggu tidurnya, terus dimatiin aja alarm suaranya ya, bayinya lewat nggak ketahuan sama teman-teman ya, jangan dilakukan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, cara pemberiannya. Nah, oke, ini ada berapa macam nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kurang lebih ada 6. Mungkin ada tambahan lagi, bisa teman-teman cari ya. Ini yang ada di sini adalah melalui inkubator, headbox, nasal kanul, low flow dan high flow. Terus ada NCPAP atau nasal CPAP, ya, ada NEPPV dan juga ventilator. Ya, kita bahas satu-satu. Nah,
ini sebelum teman-teman itu menentukan bayinya mau pasang yang mana nih, mau pasang headbox kah, mau pasang masakan luka, mau pasang CPAP kah, mau pasang ventilator kah, ya. Teman-teman harus menilai dulu, ya, interpretasi bayi sesak dengan Down score, atau ini interpretasi yang biasa digunakan juga untuk menentukan bayinya itu tadi distress pernapasan atau enggak sih, gitu ya. Oke, ini adalah bagannya, ya. Oke, bisa teman-teman lihat, ya. Oke, ini dari sini skornya kita lihatnya dari frekuensi pernapasan, sianosis apa enggak, ada retraksi atau enggak, berhenti atau enggak, udara masuknya gimana, pengembangan dadanya atau pengembangan perutnya gitu ya, baik apa enggak ya. Nanti teman-teman contrengin, terus teman-teman lihat, oh laju pernapasannya kurang dari 60 kali per menit, berarti 0 ya. Terus nanti dijumlahkan totalnya, nah hasilnya interpretasinya seperti ini. Ya, kalau misalkan kurang dari 4 ya, distress pernapasan ringan, itu boleh dikasih O2 nasal atau dikasih headbox. Ya, kalau misalkan 4 sampai 5 ya, itu yang moderat, itu apakah perlu nasal CPAP atau NCPAP ya, ini harus kita kaji lagi tadi, kita cek lagi AGD-nya ya. Kita pantau lagi PaO2-nya berapa sih, udah perlu CPAP atau belum. Nah, kalau misalkan lebih dari 6 ya, apakah perlu intubasi atau enggak? Ya, biasanya yang udah sesak berat nih. Ya, kita harus mempersiapkan intubasi pada bayi atau anak. Ya, oke. Ini sebagian besar ya materinya tentang bayi. Ya, kalau anak itu nggak terlalu beda dengan dewasa, jadi saya ini materinya lebih banyak tentang bayi, ya. Oke, ya ini cara pemberian oksigen, ya. Ini dengan inkubator yang pertama, ya. Ini bisa dilihat alatnya di sini, ya. Ini inkubatornya, ya. Jadi, ya nanti inkubator ini itu ada, ya ujungnya, ya ada bolongan, ya bolongannya di sini, ya itu dimasukin sama selang, selang oksigen, ya, selang oksigen aja, selang biasa, ya. Oke, ini alirannya tinggi karena dia apa ya, namanya mengisi ruang dari inkubator secara keseluruhan, gitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bayangin ya, ini kan diisi dulu nih, tuh, diisi oksigennya terus masuk ke dalam inkubator ya. Di sini nanti ada nih alarmnya, oksigennya berapa ya, terus skin bayinya berapa gitu ya. Ini ketahuan di sini kedetek saturasi bayinya berapa gitu. Ditambahin lagi nanti pakai sensor. Sensornya pakai sensor suhu kah atau pakai sensor saturasi oksigen kah ya. Nanti bisa muncul di sini nih, yang hitam-hitam ini. Nanti munculnya warna merah atau warna kuning ya. Kalau merah berarti alarm tuh. Ya. Oke, ini bayinya dimasukin ke dalam inkubator yang di dalamnya tuh udah terisi atau berisi oksigen. Ya, jadi teman-teman ini biasanya sih dipakai pada bayi-bayi yang baru lahir atau di ruangan bersalin gitu ya, bayi-bayi baru lahir di ruangan bersalin atau bayi-bayinya yang post SC itu biasanya ya. Kalau lahir normal dia bisa langsung dikasih ke perut ibu di IMD ya. Tapi kalau misalkan sesar itu kan ibunya masih di OK, IMD-nya agak lumayan lebih mundur ya, jadi bayinya ditempatin di inkubator dulu supaya hangat sekaligus dia dapat oksigen ya. Oke, tapi kalau misalkan pakai oksigen yang inkubator ini, kalau teman-teman buka nih di sini ada bulatan ya, 2 ya, ini buat masukin tangan kita. Kalau misalkan kita mau ganti pampers bayi, mau ngukur suhunya, mau ngapa-ngapain, ngelakuin tindakan, itu bisa kita pencet nih yang ini ya, bagian sini kita pencet, nanti jendelanya kebuka. Nah, kalau misalkan untuk masukin bayi, nggak mungkin kita dari bolongan sini kan,
Jadi kita harus buka pintunya. Nah, buka pintunya ada di sini nih panelnya. Ya, panelnya diputar, terus ini nanti kebuka, terus bayinya dimasukin. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan pintunya kebuka atau jendelanya kebuka, ya, dalam waktu kurang lebih 10 menit, ya, itu dia bakalan turun oksigennya yang ada di dalam karena kan kebuang keluar gitu, jadi nggak stabil, ya. Untuk stabilinnya lagi kita perlu lagi waktu kurang lebih 10 menit gitu. Jadi sebelum bayinya masuk, ya, ini teman-teman udah nyalahin dulu nih, nyalahin, hitung, ya, mau masukin oksigennya alirannya berapa, ya. Habis itu kalau udah siap 10 menit baru deh, udah anget inkubatornya, baru deh bayinya dimasukin ke dalam gitu, ya. Kalau ini sih ya jarang kita temuin di ruang perawatan, tapi rata-rata banyaknya di ruang persalinan. Lanjut ke cara pemberian oksigen yang kedua adalah head box, ya. Head apa nih? Kepala box. Nah, ini ya, karena kepala bayinya itu kecil, jadi dia bisa masuk sampai ke dada, ke perut, ya. Kalau head box-nya lebih kecil, ya namanya itu apa nih? Helm batok. Ya, ini head box nih. Nih, tuh yang kotak ini, ya. Yang di atasnya tuh ada indikatornya. Ya, head box-nya nih mau dikasihin berapa nih? Mau dikasihin berapa liter? Ya, kecepatannya itu 5 sampai 7 liter per menit. Ya. Oke, kalau misalkan lebih dari 7 menit oksigennya O2-nya terlalu tinggi, ya, itu bisa membuat bayinya keberisikan, ya, jadi bayinya enak gitu, ya. Seperti kalau kita dengerin pas mau masang nasal kanul tuh kan, aliran oksigen ada suaranya kan. Nah, kalau misalnya lebih dari 7 dia terlalu tinggi, jadi efeknya berisik, ya. Kalau misalkan berisik bayinya bisa muntah, ya. Oke, ini jenis kayak begini, ya. Nanti ini dipasangin, ya, dipasangin nih ininya ke oksigen, ya. Nih yang ngalir sini ke atas oksigen sentral, ya. Kemudian ini untuk mengatur tadi, ya, mengetahui tekanan di dalamnya berapa oksigennya. Ada yang nggak terpasang sensor seperti ini, ada, ya, banyaknya nggak ada sensornya. Kalau yang ini ada sensornya, gitu. Nanti aliran oksigennya teman-teman atur yang 5 sampai 7 liter itu di oksigen sentral yang ada di bed pasiennya, panelnya, gitu. Diaturnya di situ, bukan di sini, ya. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini bisa dilihat saja, ya, bersama kayak penentuan pemberian oksigen, ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke pemberian oksigen yang lain, itu kita kalau pemberian oksigennya setelah yang tadi itu bisa dimix, ya. Jadi ini ada dua jenis nih, ada tabung, ya. Ini tabung oksigennya, ya. Ini tabung udara, ya, udara. Jadi oksigennya ini nggak oksigen murni, jadi di blender sama udara, ya, digabung, ya. Ini contohnya, ya. Nih contohnya yang udah digabung, ya. Ini sama ini, ya, oksigen sama air itu digabung, ya. Nanti diatur, ya, masuk ke sini nih, udah di blender, set, masuk ke sini. Nanti ada lagi pengaturan di atasnya, ya, kita lihat. Nah, oke. Ini yang selanjutnya adalah pemberian oksigen nasal kanul, ya. Nasal kanul mungkin udah familiar banget ya sama teman-teman, ya. Cuman pada anak atau pada bayi itu kurang dari 2 liter per menit, ya. Kalau pada dewasa kan sampai berapa liter? 4 sampai 6 liter, ya. Oke, kalau bayi itu kurang dari 2 liter, ya. Oksigennya minimum, ya. Kenapa kita kasihnya 2 liter per menit? Tadi efek toksiknya kita harapkan tidak terjadi. Dan juga kalau misalkan terlalu tinggi, nih, lihat. Hidung atau lubang hidung bayi itu kan kecil banget, ya. Kalau kalian hantam, kalau kalian alirkan dengan aliran yang
cukup tinggi, 6 liter kah, 10 liter kah, pakai headbox aja tadi dia mual, ya, enak gitu, apalagi langsung ke hidungnya, ya. Nah, risikonya itu terjadi obstruksi oleh mukus, ya, karena apa? Karena ini sekret-sekretnya itu biasanya kering, ya, jadi di ujungnya tuh banyak sekretnya, gitu, ya. Tidak perlu humidifikasi, FiO2 tidak mudah ditentukan. Oke, kalau misalkan pakai NASA kanul kita susah nih nentuin FiO2-nya, nggak bisa, ya. Terus juga kalau pada anak ini nggak usah pakai humidifikasi, atau humidifiernya nggak usah dikasih air kalau pada bayi, ya, nggak usah kasih air, kan 2 liter per menit. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia nih, ya. Ya, ini cara pemeriksaan oksigen flow meter. Yang ini 1 liter per menit, ya, kita sebutnya low flow. Ya, ini nggak dikasih air nih dia. Humidifiernya kayak begini, nggak dikasih air. Ya, terus ini ada yang 12 liter per menit untuk dewasa. Ini yang high flow. Ya, ngeliatnya di mana? Ini mungkin nggak terlalu jelas ya di sini, ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini 1 liter, dia mulainya dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,6 sampai 1 liter. Gitu. Kalau misalkan yang dewasa, ini mulainya tetap dari 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, sampai 12 liter, atau bahkan ada yang 15 liter. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk anak ada lagi tuh, ya, yang 5 liter. Nah, gitu. Nanti dicari aja gambarnya yang lebih jelas, ya. Ini contohnya. Tapi kalau di rumah sakit nih, ya, ditempelinnya di panel yang oksigen, ya. Oksigen ada 2 nih yang putih, ya, oksigen. Terus ini yang air, ya. Terus nanti ada juga yang vakum. Nah, yang vakum itu teman-teman tempelinnya apa? Alat suction, nyedot, gitu, ya. Dan salah-salah nempelin. Oke, lanjut, ya. Ini yang tadi nih. Ya, ini yang untuk high flow. Kalau misalkan high flow, itu dia tadi gambarnya yang di blender dulu, ya. Ini di blender dulu. Nah, atasnya tuh yang ini. Nih, atasnya kayak gini. Dihumidifierin lagi, ya. Terus baru dikasihin ke baik ini inkubator sini. Gitu. Ya, ini low flow juga ada yang 2 liter, ya, beda-beda nih. Ya, oke. Yang keempat, CPAP, continuous positive airway pressure. Mungkin udah, kalau tingkat 3 nih udah nggak asing ya mendengar CPAP. CPAP apa sih? CPAP, PIP, ya. Oke, CPAP nih bentuknya kayak gini nih ya, teman-teman lihat. Tuh. Kita di laboratorium belum ada. Kalau ini bubble CPAP nih, kenapa disebut bubble CPAP? Karena di sini, ya, sini nih nanti kalau misalkan terpasang pada bayi, ya, itu dia bakalan ngeluarin gelembung-gelembung kalau bayinya nafas nih, kayak kita kalau nafas pas di kolam renang atau pas di air gitu, blubuk. Nah, itu nanti keluar blubuknya di sini, ya, blubuk di sini. Terus ini yang selang sini, dia ada ini, ada apa namanya, tabungnya, ya. Tabungnya tuh untuk nentuin tip apa nih coba, positive and expiratory pressure, ya. Dikasih pip di sini, ya, CPAP dikasih pip. Terus ini tabungnya ini corong buat ngasihin air ke sini biar bisa ngebubble, ya. Oke, terus di sini ada untuk pengaturan suhunya, ya. Nanti kalau misalkan ini dia terlalu panas, dia akan muncul nih alarmnya. Kalau ini enggak nih, 37,1, ya, masih kuning, masih bagus, ya. Oke, sebelum dikasihin ke pasiennya, kita harus angetin dulu. Jadi kita nyalahin dulu sampai suhunya ini suhu tubuh, gitu ya, baru deh dipasangin ke bayinya. Gitu. Nanti ini ada sensor suhunya. Ya, sensor suhunya tuh biasanya di dekat-dekat sambungan ini sirkuitnya, ya. Nah, sensor suhunya itu jangan kalian masukin ke inkubator. Nanti sensornya ini jadi panas, ya.
Jadi ini kenapa sih bunyi-bunyi mulu alarmnya? Ya iyalah, misalnya ada di dalam. Terus bayinya baru dimasukin, terus inkubatornya masih 36. Itu settingannya karena bayinya terlalu kecil. Ya ini cepet banget naiknya jadi suhu gitu. Ya, jadi nanti gampang lah kalau misalkan udah tahu alatnya itu gimana cara ngatasin alatnya supaya nggak bunyi, ya nggak bikin berisik, nggak bikin bayinya jadi kebangun karena nangis-nangis gitu. Ya, oke, ini ada ininya, humidifiernya, ya. Sini humidifiernya, ya. Ini selang untuk disambungin ke pengaturnya. Ini ada untuk ngatur flow-nya, ya. Flow-nya berapa liter nih? Kalau ini karena dia itu di blender, ya dicampur sama air tadi, sama udara, ya oksigen sama air, itu jadi bisa kita kasih itu sampai 6 liter, ya 7 liter, 8 liter masih boleh, ya karena ini bukan oksigen murni. Nah, di sini nih, ini namanya blendernya, ya. Blendernya itu di sini bisa kita atur, ya. Ini kita ngatur apa di sini? Ngatur FiO2-nya, ya. FiO2-nya ada yang 20, 40, berapa ya, sampai 100. Tapi jarang banget kalau CPAP itu kasih FiO2 100, ya. Kalau misalkan kasih FiO2-nya 100, ya pasiennya ya butuhnya oksigen murni, ya. Kasih aja lagi NRM atau kasih aja ya intubasi aja pasiennya gitu, ya. Ini buat mengukur FiO2-nya. Oke, nah di sini nih ya teman-teman, nih lihat nih yang hitam-hitam ini, ya ada dua, ya. Ini untuk mengukur apa namanya, mengukur, ya bisa juga mengukur tekanan, ya, dari air atau dari oksigennya, mau berapa nih yang masuk ke blender sini, ya. Nanti itu sih tergantung alatnya, nanti teman-teman tanya aja sama si teknisinya, ya. Ada yang mereknya A misalkan, itu dia tekanannya 2,5 sampai 3, boleh ngasihnya di sini 2,5 sampai 2,5, di sini juga 2,5. Kalau misalkan di sini sama di sini, di air sama di oksigennya itu nggak sama tekanannya, nanti muncul alarmnya kenceng banget, ya. Kalau muncul alarmnya apa nih, ya. Oh, kita lihat apanya yang habis, ya. Oh, kalau misalkan di sini FiO2-nya turun, ya, sampai sini, walaupun kita udah naikin nggak bisa naik, berarti oksigennya ini dia habis. Di sini juga ada nih apa namanya, penandanya, ya. Kalau misalkan oksigennya habis, dia bakalan muncul atau berada di titik 0 garisnya gitu. Sama aja kayak yang ditabung oksigen, cuma ini bentuknya lebih kecil, ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau setting, teman-teman tarik dulu, ya, tarik dulu nih kayak gini, ya. Baru teman-teman putar, ya. Habis teman-teman putar, terus teman-teman tekan lagi gitu, ya, baru dia berfungsi, ya. Jadi tarik dulu kuncinya, putar, baru ditutup atau kunci lagi gitu, ya. Oke, nah di sini nih komponennya ada lagi nih, ya. Di sini untuk tadi sensor suhunya dipasangin. Kabelnya nih jangan masangnya jangan asal-asalan, ya, karena itu ada kecil-kecil ininya, apa, kabelnya kecil-kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman masukinnya maksa itu nanti takutnya si kabelnya itu bisa ada yang putus, jadi nggak bisa connect gitu, ya. Oke, secara garis besar seperti ini. Sayangnya nggak ada alatnya, ya. Jadi ya penjelasannya lewat gambar aja, ya. Ini digunakan untuk mempertahankan tekanan positif pada jalan napas neonatus saat pernafasan spontan, ya. Kayak CPAP pokoknya gini nih, ya. Ini paru-paru ngembang segini, ya. Kita kasih pipnya nih, pulpen saya nih, ya. Pipnya segini nih yang biru, ya. Jadi pas bayi itu kan dia tadi organ pernafasannya, ya, surfaktannya itu dia belum maksimal, ya, masih dikit surfaktannya, jadinya dia tuh gampang kolaps. Kalau kolaps kayak gini, ya, susah ngembangnya, kayak gini-gini doang dia, ya. Jadi nggak bisa apa mengalami pertukaran gas,
ya. Nah, bisa tuh. Ya, jadinya udah lama-lama kayak gini aja. Ya, oke. Terus kalau misalkan dikasih PIP ya, dikasih PIP nih, kita kasih bayinya pakai oksigen dibantu sama CPAP ya. Ngasih oksigennya pakai CPAP. Ya, ini PIP-nya nih yang biru, bukan sayap ya. Terus nih ngembang paru-parunya ya, terus kemudian ekspirasi ya, ketahan sama PIP cuma segini doang ya, langsung inspirasi inspirasi ya. Jadi nggak sampai nutup ya. Kalau nutup nih kalian bayangin apa, energinya tuh makin besar ya yang dibutuhkan untuk membuka seperti ini nih ya, makin besar ya. Kalau misalkan dikasih PIP ya, ini lebih nyantai ya, lebih nyantai tapi bisa menghasilkan pertukaran yang maksimal gitu ya. Oke, next ya, indikasi CPAP nih bisa teman-teman baca ya. Ya, ada RDS, terus ada TTN ya. TTN apa sih? Pernah belajar nggak kemarin? Pasien takipno of newborn. Ya, keren-keren sekarang diagnosis. Kalau diagnosis perawatan ya, kalau medis tuh diagnosa. Diagnosa itu dia bahasa Inggris doang. Ya, jadi transien takipno of newborn. Ya, tinggal di bahasa Indonesia ini aja, udah itu artinya kayak gitu. Apaan jadi? Hah? Cari sendiri. Ya, terus ada aspirasi mekonium syndrome. Terus ada nih tadi preterm ya, tadi prematur atau preterm dengan apne berulang, bradikardi ya, sedih deh ya. Oke, ini banyak banget nih ya. Nah, itu bisa kalian pasangi CPAP kalau ada pasiennya. Pasien baru lahir, newborn, ya. Terus kenapa? Apa sih cepat? Terus ada masalah lain nggak? Nggak ada. Oh, baru adaptasi. Ya udah kasih CPAP dulu. Ya, TTN. Oke, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan pada pemberian O2 dengan CPAP. Ya, kayak ini tadi, botol tidak mengeluarkan gelembung. Kenapa tuh? Ya, bayinya bisa aja nggak napas. Karena kalau napas kan wah. Atau kita lihat lagi ada sumbatan apa enggak tuh di nasal prongnya ya, nasal prongnya ada masalah atau enggak. Terus juga ada bocor enggak di sirkuitnya. Terus juga oksigennya ada apa enggak, atau jangan oksigennya habis, airnya habis gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih care, lebih monitornya lebih ketat lagi gitu. Nah, pemeriksaan sistem dilakukan setiap 2-4 jam. Nah, kalau misalkan pas teman-teman kerja di ruangan anak itu semuanya ya, kalau teman-teman udah belajar EWS ya, Early Warning System, itu di ruangan pasti ada. Nanti jadi kapan sih teman-teman harus observasi? Nah, berdasarkan hasil penilaian dari Early Warning System. Ya, itu gitu. Misalkan nih pernapasannya lebih dari normal, terus takikardi. Oh, warnanya masukin ke kategori apa ya? Ya, tapi ini beda. Kalau misalkan teman-teman nentuin triase di gawat darurat ya, itu kan ada tuh merah, kuning, hijau, hitam ya. Ini juga hampir sama kayak itu ya, cuma nanti observasinya ada pernapasan, kesadaran, terus ada tanda-tanda vital, atau juga ada nadi ya gitu. Nah, kalau pada anak ya, anak itu observasinya ya minimal 2 jam. Ya, jadi tiap 2 jam itu teman-teman datangin lagi tuh anak. Halo, Pak. Ya, ketemu lagi sama aku gitu. Ya, 2-4 jam itu harus diobservasi. Apalagi bayi-bayi ya, bayi-bayi 2 jam. Observasi tiap tiap jam ya. Bahkan kalau misalkan bayi-bayi yang hipoglikemi itu bisa tiap 15 menit atau tiap 30 menit ya. Oke, tapi kalau bayi-bayinya tadi terpasang CPAP ya, itu kita harus observasi 2-4 jam sekali, maksimal 4 jam. Harus dilihat bayinya, jangan nggak dilihatin ya.
nanti dia udah kemana-mana. Atau si Pepe mengsong kah atau gimana? Ya, kasihan. Oke. Amati kembung pada perut, lihat gambar kontur usus dan bising usus. Ya, diauskultasi, diamati. Kalau misalkan perutnya kembung, ya kita harus pasangin UGT, lihat dekompresi. Gitu. Ya, terus ukuran prongnya harus tepat. Ya, prong itu apa? Prong itu yang tadi nasal yang dipasangin ke hidung, ya, ke lubang hidung itu namanya prong, nasal prong. Ya itu harus tepat berada di posisi yang benar. Jadi jangan sampai ya bayinya gelisah gini-gini ya. Ini kan dia bakalan nih geser-geser. Terus geser-geser itu jadi luka. Nah luka udah gitu nggak diobservasi ya sama nurse-nya. Nggak mungkin sih sama nurse-nya, sama orangnya itu. Ya, nah diobservasi jadinya bisa apa? Nah, septumnya nih di nasal ini ya bisa hilang, bisa nggak ada. Jadi lubangnya harusnya ada dua, tapi lubang kanan sama lubang kiri nyatu. Ya, jadi ya udah lubangnya gede-gede. Kasihan kan anak orang digituin. Ya, jangan kayak gitu. Harus dilihatin, dikasihin ukurannya pas. Ukurannya S, M, L, ya yang mana? Ya, tergantung berat badannya dia berapa. Nanti ada ukurannya di prongnya itu. Ya, kalau misalnya penasaran cari aja gambarnya nasal prong SML, ya nanti banyak tuh, entah munculnya ada di Shopee, entah munculnya di Tokopedia, ya yang jualan. Ya, oke, lanjut. Nah, kapan sipep nasal disebut gagal? Ya, sipep itu sebenarnya ada di settingan ventilator juga kan? Ya, oke, teman-teman ingat kan? Ya, nanti belajar lagi di keperawatan kritis ya bersama saya. Oke. Ya, CPAP itu ada yang nasal, NCPAP, ada juga yang dia invasif, yang dipasangin etetek gitu ya. Kalau invasif masukin alat ke dalam tubuh, tapi ada juga yang nasal. Nah, kita pakai nasal dulu nih. Nah, kalau misalkan FiO2-nya di CPAP kita udah settingnya 60%, ya, tapi PaO2-nya itu masih jelek, ya, atau PCO2-nya itu lebih dari 60, ya, itu harus kita pertimbangkan untuk pindah ke ventilator, ya. Dia pasangin CPAP nih, masih asidosis metabolik, jarang banget sih bayi asidosis metabolik ya. Keseringan tuh asidosis respiratori, tapi udah asidosis metabolik nggak bisa pakai CPAP, jadinya harus pindah ke ventilator. Apalagi episode apnea terjadi beberapa kali ya, terutama bayi-bayi prematur. Jadi bayi-bayi prematur itu dia hari pertama jelek, hari kedua bagus, hari ketiga apno. Ya, jadi teman-teman kalau jaga di ruangan bayi ya, terus ada bayi prematur itu dia hari ketiga, teman-teman jaga ya, hati-hati aja ya. Biasanya jelek, bagus, bagus, jelek gitu ya. Sering banget kalau apno udah deh langsung jadi cepet ya, nggak kayak kita nih orang dewasa kan bisa nahan nafas berapa lama ya, tergantung kekuatannya masing-masing ya, nggak sampai beradi kan kalau kita nahan nafas ya. Ya, tapi kalau bayi apalagi yang prematur itu cepet banget langsung beradi. Nah, oke. Ya, ventilatornya itu sama aja kayak ventilator yang akan dibahas di keperawatan kritis. Jadi nanti aja coming soon. Ya, oke, ini kesimpulannya. Terapi oksigen itu sangat membantu kelangsungan hidup bayi dengan masalah pernafasan. Terapi oksigen tanpa pemantauan yang cermat sangat berbahaya karena tadi ada efek toksiknya. Nah, kalau misalkan pemantauan yang cermat, ini dimulai dari ruangan bersalin menggunakan oximetry. Jadi, nanti kalau teman-teman kerja di ruangan bersalin, jadi kepala ruangan, ya minta oximetry. Buat apanya sih? Nggak perlu ya. Buat bayi baru lahir saya. Ya, supaya kepantau. Ya, target saturasinya ingat tadi 88 sampai 92. Jadi nggak usah terlalu ngarep tinggi-tinggi ya, apalagi pada bayi prematur. Udah segitu aja udah alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke teman-teman,
Mungkin banyak yang bertanya-tanya, "Kok ngejelasinnya kayak gini sih? Nggak ada tuh yang namanya masker, nggak ada yang namanya repeating mask, ya, single mask, NRM, atau sebagainya." Ya, itu sama aja kayak orang dewasa, ya. Cuma ukurannya aja yang berbeda. Ukurannya lebih kecil, ya, bentuknya sama aja kayak orang dewasa. Gitu, makanya nggak saya bahas lagi karena teman-teman udah dapet, ya, gitu. Nah, untuk tadi kadar oksigennya atau liternya itu saya kasihnya berapa, ya. Nah, liternya tinggal kalian lihat aja tadi di sini, ya. Nih, teman-teman mau kasihnya berapa, ya, mau ngedapetin uh, saturasinya atau F22-nya berapa persen, gitu. Kalau misalkan teman-teman mau dapetinnya 100%, ya, berarti ya teman-teman pakai oksigen murni, ya. Ini oksigen murni nih, 0 liter udara, ya, 10 liter oksigennya kasih pakai NRM. Kalau mau 100%, gitu, ya. Kalau misalkan 9 liter pakai ini, gitu, ya, hitungannya kayak gitu. Oke deh, ya. Oke, untuk penjelasan pemberian terapi oksigennya saya rasa cukup, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan pada sesi diskusi, ya, pada sesi klasikal di laboratorium, ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.